Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Puji Tuhan, judul sarapan yang akan saya bawakan pagi ini adalah Tetap Semangat. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1-6. Saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, cerita ini adalah cerita tentang Daud, di mana Daud pada saat itu sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika dia harus berperang dengan bangsa Amalek, ketika dia kembali ke Siklak, dia mendapati bahwa istri dan anak-anak mereka, seluruh bangsa itu ditawan oleh musuh. Nah, saudara, dia sedang menghadapi tekanan. Bahkan tekanan yang dialami oleh Daud bukan hanya dari satu arah, tapi dari dua arah. Dia mengalami tekanan dari bangsanya sendiri dan juga dari musuh. Seseorang yang menghadapi peperangan, saudara, pasti ada satu tekanan yang harus yang dia rasakan. Belum lagi ternyata ketika dia kembali, dia mendapati istri dan anak-anak mereka ditawan oleh musuh, dan bangsa itu berteriak kepada Daud. Mereka menuntut Daud, mereka menyalahkan Daud. Saudara, kalau menghadapi musuh saja, tekanan menghadapi musuh itu masih tidak terlalu seberapa ya saudara. Tapi ketika bangsanya sendiri yang menekan dia, yang menekan saudara, itu pasti semakin membuat rasanya stres ya, semakin tertekan. Dia merasa disalahkan saudara ya. Daud bisa memilih untuk dia berputus asa. Mungkin dia bisa kecewa saudara. Tapi Daud tidak memilih untuk dia berputus asa. Tadi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memilih untuk menguatkan hatinya. Dia memilih untuk bersemangat. Saudara, lalu apa yang dialami oleh Daud? Dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta.
Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara, karena semangatnya, Daud mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, dan akhirnya itu yang terjadi dalam ayat 17 dan sampai ayat yang ke-19 tadi. Daud berhasil mengembalikan semua yang sudah dirampas oleh musuh. Nah, saudara, bayangkan jika Daud memilih untuk dia berputus asa, dia pasti tidak akan mendapatkan kembali apa yang sudah dirampas oleh musuh. Tapi karena Daud memutuskan untuk dia bersemangat, dia menguatkan hatinya, dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta petunjuk Tuhan. Setelah itu, itulah Daud mendapatkan kemenangan. Saudara, dari kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah hari-hari ini saudara dalam keadaan tertekan? Apakah saudara dalam keadaan bosan, merasa hidup ini tanpa arti, sehingga kita tidak lagi bersemangat menghadapi hari-hari kita? Dalam Amsal 18 ayat yang ke-44 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Yesaya 40 ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, segala yang terjadi dalam hidup ini tergantung pada diri kita, bagaimana kita mau menyikapinya. Apakah kita akan menyikapi dengan berputus asa, kita menjadi lemah, atau sebaliknya, kita memilih untuk tetap semangat. Saudara, selama kita ada kesempatan, kita harus membuat hidup kita bisa menjadi berarti atau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, supaya hidup kita bisa menjadi berarti atau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus terus bersemangat. Kita harus menguatkan hati. Apapun yang menjadi keadaan kita, kita harus menguatkan hati, kita harus semangat supaya kita bisa melewati setiap tantangan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ini renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara saat pagi hari ini. Mari kita melewati sepanjang hari ini dengan terus bersemangat, terus kuatkan hati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuatkan hati, datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang akan menjadi penyemangat. Dia yang akan menambahkan semangat kepada kita. Dan kita akan berhasil melewati setiap tantangan yang kita hadapi, dan kita akan mengalami seperti Daud, mengalami kemenangan demi kemenangan. Selamat menikmati hari yang baru dan menghadapi sepanjang hari ini dengan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.